Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidi bersama dengan rekan-rekan saya yang nantinya akan berada di video selanjutnya setelah saya. Kami dari kelompok 1. Dari sedikit banyaknya puluhan juta masyarakat Indonesia belum mengetahui pasti apa bencana yang terjadi dari gempa bumi. Dari itu, di sini kami kelompok 1 akan mengupas lebih dalam lagi mengenai bencana gempa bumi. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami dan tetap pantengin, lihat kami di kelompok 1. Sebelum terjadinya gempa bumi, pertama yang dilakukan adalah mengenali daerah yang kita tinggali, termasuk pada tingkat kerawanan gempa bumi seperti apa. Apakah itu ringan, rawan, sedang, atau sangat rawan. Kemudian memastikan bahwa struktur dan letak rumah kita dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan gempa bumi, seperti longsor, liquefaction, atau dan lain-lain. Kalau memungkinkan, lakukanlah evaluasi dan renovasi ulang struktur bangunan agar terhindar bahaya gempa bumi. Perhatikan juga letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat paling aman untuk pelindung. Tak ada salahnya mulai belajar melakukan pertolongan darurat medis dan kecelakaan serta penggunaan alat pemadam kebakaran. Siapkan daftar nomor telepon paling penting yang dapat dihubungi pada saat terjadinya gempa bumi. Untuk rumah tinggal perlu dilakukan persiapan rutin, di antaranya seperti perabotan, ada lemari, ada kabinet, dan lain-lain. Diatur menempel pada dinding dengan cara dipaku atau diikat untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadinya gempa bumi. Menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah. Agar terhindar dari kebakaran, selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi saat terjadinya gempa bumi. Saat terjadinya gempa bumi, pastilah situasi akan buruk. Tapi, hendaklah kita semua untuk tetap tenang, hati-hati, dan jangan panik. Getaran akan terasa untuk beberapa saat. Selama waktu itulah, kita harus mengupayakan untuk bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Hindarilah reruntuhan, tetaplah waspada, dan jauhkan retakan bangunan. Jika sempat, berlarilah keluar rumah atau gedung melewati tangga darurat. Jika tidak mampu keluar dari rumah atau ruangan gedung, kita sebaiknya melindungi tubuh kita dari reruntuhan, seperti di bawah meja atau carilah sudut ruangan yang kokoh. Jika kita tidak memiliki meja, lindungilah kepala kita menggunakan bantal, tas, buku, atau benda-benda aman terdekat kita. Apabila berada di pusat keramaian seperti mal, bioskop, apartemen, hotel, dan lainnya, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Maka kita diharuskan untuk melalui tangga darurat. Jika kita terlanjur menggunakan lift, hendaknya kita memencet semua tombol lift dan keluarlah pada saat lift terbuka. Hubungi manajer gedung dengan menggunakan intercom jika tersedia. Akan tetapi, jika kalian berada di luar ruangan, hindarilah tempat-tempat seperti gedung, tiang listrik, pohon. Perhatikan tempat kita berpijak. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. Lindungi kepala kita dan hindari benda-benda berbahaya.
Jika kita sedang mengendarai mobil, hendaklah kita untuk keluar, turun dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Untuk penduduk atau wisatawan yang sedang berada di pantai, jauhi pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya tsunami. Sedangkan di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa bumi, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Nama saya Dela Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Apabila berada di dalam bangunan, segera keluar dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift. Gunakan tangga biasa, periksa apakah ada yang terluka, lakukan pertolongan medis sementara, telepon atau minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada sekitar kita atau kita. Lakukan evakuasi korban segera mungkin. Periksa lingkungan sekitar kita. Bila terjadi kebakaran, kebocoran gas, arus pendek, aliran pipa air, serta hal-hal yang membahayakan lainnya. Jangan masuk ke dalam atau mendekati bangunan yang sudah rusak terkena gempa bumi, karena kemungkinan sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan, kecuali sudah mendapat rekomendasi dari tim ahli gempa bumi dan bangunan sipil. Menyimak informasi mengenai gempa bumi susulan dari media cetak maupun media elektronik. Evakuasi tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah pengawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan terhadap gempa bumi. Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana gempa bumi, sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah terjadi gempa bumi dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Upaya kesiapsiagaan yang dilakukan pada saat bencana antara lain yang pertama, pengaktifan pos-pos siaga bencana, yang kedua, pelatihan siaga atau simulasi atau gladi bagi setiap sektor penanggulangan bencana seperti SAR, sosial, kesehatan, prasarana, dan pekerjaan umum. Yang ketiga, inventaris sumber daya pendukung kedaruratan. Yang keempat, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya atau logistik. Yang kelima, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung tugas kebencanaan. Yang keenam, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem early warning. Yang ketujuh, ada penyusunan kontingensi plan dan mobilisasi sumber daya atau personil dan sasaran peralatan. Latar belakang perlunya langkah-langkah kesiapsiagaan. Sebagai bagian dari pengurangan resiko bencana, kegiatan kesiapan atau kesiapsiagaan tetap perlu dilakukan walau sudah ada tindakan pencegahan dan mitigasi. Ini disebabkan karena yang pertama, efektivitas tindakan pencegahan dan mitigasi baru akan terlihat saat ancaman bahaya benar-benar terjadi. Bila upaya tersebut tidak efektif, misalnya ada variabel dampak yang belum diperhitungkan, maka akan sangat terlambat bila kita tidak punya rencana untuk kesiapsiagaan. Karena itu, dalam hal ini kesiapsiagaan bisa dikatakan sebagai rencana kontingensi, sebuah sikap antisipatif kita terhadap ancaman bahaya. Yang kedua, walau kita siap dengan tindakan pencegahan dan mitigasi, kita tidak pernah benar-benar tahu besarnya dari ancaman bahaya yang akan terjadi. Kita tidak bisa memperkirakan seberapa kuat, seberapa lama, dan seberapa luas ancaman bahaya yang akan datang. Berikutnya, misalnya jika kita tahu bahwa gempa bumi pasti akan terjadi dan sudah banyak upaya mitigasi yang kita lakukan, namun akan tetapi kita tidak akan pernah benar-benar tahu berapa besar, berapa lama, dan berapa dekat kekuatan gempa bumi berikutnya. Upaya kesiapsiagaan itu
memperkuat tindakan pencegahan. Yang ketiga, upaya kesiapsiagaan itu memperkuat tindakan pencegahan dan mitigasi. Karena tindakan kesiapsiagaan berfokus pada kapasitas. Lihat kembali rumusan pengurangan resiko bencana. Kapasitas ini termasuk untuk menjaga dan melakukan aktivitas pencegahan, dan bila dilihat dari istilah dan berdasarkan pada jenis, waktu, dan tujuan aktivitasnya. Kesiagaan merupakan gabungan dari dua buah istilah yang berbeda. Karena itu, untuk bisa memahami kesiapsiagaan dengan lebih baik, dapat memahami dua istilah tersebut, yaitu yang pertama, kesiapan. Masa kesiapan ini terjadi saat menyadari adanya potensi ancaman bahaya sampai masa tanda-tanda munculnya ancaman bahaya. Sudah nampak lamanya masa itu berbeda. Pada tiap ancaman juga tergantung pada jenis tindakan tanda-tanda munculnya bahaya. Fokus utama pada masa ini adalah pembuatan rencana untuk menghadapi ancaman bahaya bencana. Ada dua rencana atau dua plan yang dibuat, yaitu rencana persiapan untuk menghadapi ancaman bahaya plan A, rencana saat ancaman bahaya bencana terjadi plan B. Kesiagaan adalah masa relatif pendek, di mana ketika muncul tanda-tanda awal akan adanya ancaman bahaya. Pada masa ini rencana plan B mulai dijalankan dan semua orang diajak untuk siap sedia melakukan plan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, kewaspadaan. Kata ini lebih menunjukkan ke sebuah momen atau saat tertentu, yaitu ketika sebuah ancaman bahaya pasti dan segera terjadi. Pada masa ini, semua hal yang berhubungan dengan kesiagaan akan diuji. Apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ataukah ada hal-hal yang muncul dan perlu ditangani dengan segera? Masa ini tidak bisa direncanakan karena semua yang terjadi pada masa ini sifatnya sangat darurat. Antisipasi akan datangnya masa inilah yang menentukan rencana kesiapsiagaan. Kesiapan atau preparedness. Masa kesiapan ini terjadi saat menyadari adanya potensi ancaman bahaya sampai masa tanda-tanda munculnya ancaman bahaya sudah nampak. Lamanya masa ini berbeda pada tiap ancaman, juga tergantung pada jelas tidaknya tanda-tanda yang muncul bahaya. Fokus utama pada masa ini adalah pembuatan atau rencana untuk menghadapi ancaman bahaya bencana. Ada dua rencana atau plan yang dibuat, yaitu yang pertama, rencana persiapan untuk menghadapi ancaman bahaya bencana, itu plan A. Yang kedua, rencana saat ancaman bahaya bencana terjadi, itu ada plan B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesiagaan, yaitu masa yang relatif pendek, dimulai ketika muncul tanda-tanda awal akan adanya ancaman bahaya. Pada masa ini, rencana B atau plan B mulai dijalankan, dan semua orang diajak untuk siap sedia melakukan peran yang sudah ditentukan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alifah akan menjelaskan tentang apa itu kewaspadaan. Jadi kewaspadaan itu adalah ketika sebuah ancaman bahaya yang pasti dan segera terjadi. Pada masa inilah semua yang berhubungan dengan kesiapsiagaan itu akan diuji, apakah semua berjalan dengan lancar atau ada hal-hal yang baru yang akan muncul dan perlu segera untuk ditangani. Masa ini tidak bisa direncanakan karena semua yang terjadi pada masa ini itu adalah masa darurat.
antisipasi kita akan datangnya masa inilah yang menentukan dari rencana kesiapsiagaan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya ada aktivitas kelompok terkait kesiapsiagaan. Itu ada 3. Yang pertama, adanya rencana untuk menghadapi bencana atau bahaya. Yang kedua, adanya pembagian peran yang jelas atau terkoordinasi, teknis, dan support untuk melaksanakan rencana tersebut baik untuk sebelum maupun saat bencana atau bahaya. Yang ketiga, adanya upaya peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan stimulasi. Selama masa darurat dengan konsekuensi kesehatan masyarakat, beberapa tindakan WHO untuk memastikan respon sektor kesehatan yang efektif dan tepat waktu pada fase tanggap darurat dijelaskan pada framework tersebut. Salah satunya adalah mengembangkan strategi responsif dan rencana aksi sektor kesehatan jangka pendek, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan mitra yang menangani kebutuhan, risiko, dan kapasitas kesehatan dengan intervensi pencegahan dan kontrol yang tepat pada 3 bulan pertama. Dan kemudian tinjauan untuk memperbarui menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pada sektor kesehatan, kondisi pada awal masa tanggap darurat pelayanan kesehatan akan mengalami kekacauan. Akhirnya, pelayanan kesehatan sempat terganggu atau fasilitas kesehatan kosong, pertolongan tidak maksimal, dan sistem komando tidak terkoordinir dengan baik. Pada fase tanggap darurat, terlibatkan komunitas akan semakin luas. Salah satunya itu peran WHO, Emergency Response Framework oleh WHO dijelaskan bahwa komite inti WHO dalam tanggap darurat adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan organisasi dan dapat ditanggungjawabkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, jenis-jenis respon. Fase terjadinya bencana terbagi menjadi 3, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat. Pertama, fokus kegiatan pada fase siaga darurat adalah resus, artinya jauhkan masyarakat dari hazard. 2. Fokus kegiatan pada fase tanggap darurat adalah relief, artinya pastikan program kesehatan tetap berjalan dengan terpenuhinya persyaratan minimal. 3. Fokus kegiatan pada fase pemulihan darurat adalah rehabilitation and reconstruction sesuai dengan perencanaan pembangunan kesehatan daerah nasional. Pengantar website bencana kesehatan minggu ini akan membahas salah satu fase tersebut, yaitu fase tanggap darurat atau emergency response. Baik, saya Yusrizal. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan recovery. Jadi, fase recovery bencana disebut juga dengan fase pemulihan pasca bencana terjadi. Pada fase ini akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Seluruh pelayanan akan dikembalikan seperti kondisi semula sebelum bencana terjadi. Tujuan pemulihan ataupun recovery setelah bencana bertujuan untuk setidaknya mengembalikan tingkat aktivitas ekonomi dan fisik yang hilang karena bencana. Fase pemulihan terdapat proses pemulihan dan harus mempertimbangkan konteks peluang pembangunan dan harus membuka kesempatan untuk proses pengurangan kerentanan dan peningkatan ketahanan masyarakat pada jangka panjang. Persyaratan keberhasilan pemulihan pertama itu pendanaan cukup, cepat dan tidak terbelit-belit. Kedua, kepemimpinan lokal yang kuat. Ketiga, kerjasama antar institusi kota, provinsi, dan nasional. Keempat, proses yang melibatkan masyarakat.
Kelima, keberadaan dokumen rencana yang memuat kesepakatan rencana pembangunan. Keenam, keberadaan institusi perencanaan. Sekian penjelasan dari Recovery. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.